Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua. Senang rasanya bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hukum perdata dan materi yang akan kita bahas kali ini mengenai hukum orang atau pribadi. Pada materi hukum orang atau pribadi ini akan dibagi dalam 4 bagian. Bagian yang pertama akan membahas mengenai pengertian subjek hukum dan kecakapan bertindak. Pengertian hukum perorangan terbagi dalam arti sempit dan arti luas. Arti sempit meliputi ketentuan orang sebagai subjek hukum saja, sedangkan dalam arti luas meliputi ketentuan-ketentuan mengenai orang sebagai subjek hukum dan keluarga. Subjek hukum adalah pengemban hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Siapa sajakah yang masuk dalam subjek hukum ini? Yang masuk dalam subjek hukum ini adalah manusia dan badan hukum. Badan hukum sebagai subjek hukum dapat melakukan perbuatan hukum atas nama badan hukum tersebut, termasuk dituntut dan menuntut di muka hukum melalui perantara pengurusnya, misalnya melalui direksi pada perseroan terbatas. Profesor Mayer memberikan ciri sebuah badan hukum dalam 4 bagian. Yang pertama, kekayaan pribadi. Yang kedua, memiliki tujuan tertentu. Yang ketiga, kepentingan sendiri. Yang keempat, organisasi teratur. Status menjadi badan hukum publik diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang badan hukum khusus mengenai badan hukum publik. Misalnya, pembentukan provinsi atau kabupaten. Sementara untuk badan privat yang didirikan oleh masyarakat, maka status badan hukum diperoleh sejak pengesahan dari instansi yang berwenang. Misalnya pengesahan badan anggaran dasar yang dibuat di hadapan notaris, yang kemudian diumumkan dalam tambahan berita negara oleh Menteri Hukum dan HAM. Lahirnya manusia sebagai subjek hukum adalah saat dia dilahirkan dan berakhir pada saat dia meninggal. Terhadap ketentuan tersebut terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 KUH Perdata yang mengatur mengenai seorang bayi dalam kandungan dianggap sebagai subjek hukum dengan syarat ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan hidup. Manusia sebagai subjek hukum mempunyai wewenang hukum, tetapi tidak semua subjek hukum mempunyai wewenang bertindak. Hal tersebut didasarkan pada syarat kecakapan untuk bertindak dalam melakukan perbuatan hukum. Orang-orang yang tidak mempunyai kewenangan bertindak untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan pasal 1330 KUH Perdata adalah mereka yang satu, belum dewasa, wanita bersuami. Yang ketiga, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Pada dasarnya menurut ketentuan pasal 330 KUH Perdata, orang yang telah mencapai 21 tahun atau telah menikah adalah mereka yang dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian ataupun melakukan perbuatan hukum lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak dijumpai satu ketentuan pasal pun yang mengatur mengenai kapan seorang dinyatakan cakap untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Tetapi melalui ketentuan pasal 47 dan 50 dari undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa anak yang berusia belum mencapai 18 tahun
dan belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orang tua atau berada di bawah kekuasaan wali. Atas dasar ketentuan tersebut, maka ditafsirkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, anak yang berusia 17 tahun atau lebih dan tidak di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian dapat ditafsirkan sudah dewasa dan dapat melakukan semua perbuatan hukum. Mengenai keadaan dewasa, ternyata undang-undang memberikan kemungkinan bahwa orang-orang yang belum dewasa dan telah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat disamakan dengan orang-orang yang sudah dewasa. Tindakan hukum ini dikenal dengan pendewasaan atau handlicting. Pendewasaan adalah suatu lembaga hukum agar orang yang belum dewasa tetapi telah memenuhi syarat tertentu dapat memiliki kedudukan sama dengan orang dewasa. Sedangkan kedudukan istri yang dimaksud oleh pasal 1330 KUH Perdata tersebut di atas tidak lagi berlaku dengan adanya ketentuan dari pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa suami istri mempunyai kedudukan seimbang. Istri cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan maju di depan sidang pengadilan. KUH Perdata mengatur pula mengenai orang yang sudah dewasa, tetapi tidak cakap untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum karena alasan-alasan tertentu. Alasan yang dimaksud adalah lemah akal atau idiot, boros, hilang ingatan atau gila, dan lembaga ini disebut sebagai pengampuan atau kuratel. Bagian kedua dari hukum orang atau pribadi ini adalah pendewasaan dan pengampuan. Hukum lembaga pendewasaan atau yang disebut dengan handlicting yang diatur dalam ketentuan pasal 419 sampai dengan pasal 432 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pendewasaan merupakan satu cara untuk meniadakan keadaan belum dewasa terhadap orang-orang yang belum mencapai umur 21 tahun. Terdapat dua macam pendewasaan. Yang pertama, pendewasaan penuh, di mana seseorang telah dipenuhi syarat 20 tahun dan diajukan permohonan kepada Presiden RI, kemudian Presiden mengeluarkan surat pendewasaan atau Vienna Aetatis. Dan yang kedua, pendewasaan terbatas. Pendewasaan terbatas ini dapat diajukan oleh mereka yang berusia 18 tahun. Permohonannya diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk kemudian melakukan perbuatan hukum tertentu. Misalnya, perbuatan mengurus dan menjalankan perusahaan. Pengampuan adalah satu keadaan seseorang atau yang disebut dengan kurandus karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau dalam segala hal tidak cakap bertindak sendiri dalam lalu lintas hukum. Atas dasar hal itu, orang tersebut dengan keputusan hakim dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak. Orang tersebut diberi wakil menurut undang-undang yang disebut dengan pengampu atau kurator. Dengan alasan tertentu, seseorang yang sudah dewasa disamakan kedudukannya dengan seorang mindecari. Karena walaupun sudah dewasa, tetapi orang tersebut dianggap tidak cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam pasal 433 sampai pasal 462 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alasan yang mengharuskan seorang ditaruh di bawah pengampuan adalah karena keadaan dungu, karena sakit otak, mata gelap, karena boros.
Balai Harta Peninggalan yang bertindak sebagai pengampu pengawas dalam pengampuan orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, gangguan kejiwaan, dan boros menurut pasal 449 KUH Perdata. Setiap keputusan pengadilan terhadap pengampuan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pengangkatan pengampu harus segera mungkin diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan selaku pengampu pengawas. Anak-anak yang belum dewasa tidak boleh dimintakan pengampuan karena ia tetap dalam kekuasaan atau tanggung jawab walinya yang masih hidup. Orang yang ditaruh dalam pengampuan karena ia boros, ia tetap berhak untuk melakukan perbuatan hukum, seperti membuat surat wasiat, mengadakan perkawinan. Dan dalam hal kedudukan dan peranan Balai Harta Peninggalan sebagai pengampu pengawas adalah sama dengan perwalian pengawas. Tugas pengampuan pengawas berakhir apabila yang ditaruh dalam pengampuan sembuh atau meninggal. Permintaan pengampuan dapat diajukan oleh setiap keluarga sedara, para keluarga sedara dalam garis keturunan dan dalam garis samping sampai derajat keempat untuk permintaan pengampuan karena pemborosan. Yang ketiga, oleh dirinya sendiri untuk mereka yang lemah, terlebih yang lemah akal pikirannya, mereka tidak merasa cakap mengurus kepentingan dirinya sendiri. Dan yang keempat, oleh kejaksaan bagi orang-orang dalam keadaan mata gelap atau orang dungu, gila yang tidak memiliki keluarga. Dan bagian yang ketiga dari materi hukum orang atau pribadi ini adalah mengenai badan hukum dan domisili. Sebagaimana halnya subjek hukum manusia, badan hukum pun dapat mempunyai hak-hak dan kewajiban, serta dapat pula melakukan hubungan-hubungan hukum, baik antar badan hukum maupun antar badan hukum dengan orang atau manusia. Dengan demikian, badan hukum ini adalah pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa. Pembentukan badan hukum dikaitkan dengan tujuannya ada dua macam. Pertama, badan hukum yang bertujuan untuk mengejar keuntungan ekonomi, contohnya perseroan terbatas, koperasi. Dan yang kedua, badan hukum yang mengejar sesuatu yang ideal, contohnya yayasan atau partai politik. Untuk prosedur pendirian badan hukum ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya untuk perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Untuk koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Dan yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan. Berdasarkan pendiriannya, badan hukum dewasa ini terdiri dari dua macam. Pertama adalah badan hukum yang sengaja dibentuk dan didirikan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengejar tujuan negara yang bersifat ideal, misalnya badan atau organ pemerintah. Yang kedua, badan hukum yang didirikan oleh perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, yang mendapat pengakuan dari pemerintah guna mengejar kepentingan yang bersifat ekonomi atau ideal. Sedangkan yang dimaksud dengan domisili adalah tempat di mana seseorang dalam kaitannya dengan pelaksanaan hak-haknya dan pemenuhan kewajiban-kewajibannya setiap waktu dapat dicapai. Dalam kenyataan orang tersebut tinggal di tempat lain. Domisili adalah tempat di mana seseorang oleh hukum dianggap selalu hadir. Dan domisili diperlukan untuk kepastian hukum atau untuk menentukan perbuatan hukum yang dilakukan.
Ada dua macam domisili. Yang pertama, domisili yang sesungguhnya, yaitu di mana seseorang atau badan hukum melakukan kewenangan perdata pada umumnya. Domisili sesungguhnya juga dibedakan dalam dua bagian. Domisili wajib adalah domisili yang sesungguhnya dari seseorang atau domisili yang ditentukan oleh jabatan. Misalnya rumah dinas dari presiden. Kemudian domisili sukarela adalah bergantung pada kehendak yang bersangkutan untuk berdomisili. Yang kedua, domisili pilihan adalah domisili yang dipilih oleh yang bersangkutan untuk menentukan perbuatan hukum tertentu. Sedangkan rumah kematian dianggap sebagai domisili yang terakhir. Dan bagian yang keempat dari materi hukum orang atau pribadi ini adalah catatan sipil dan keadaan tidak hadir. Seperti kita ketahui bahwa manusia sebagai subjek hukum pengemban hak dan kewajiban sejak dia lahir sampai dia meninggal dunia. Dalam perjalanan hidup manusia mengalami banyak peristiwa hukum, baik kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, dan perubahan status kewarganegaraan. Semua itu dicatat dalam catatan sipil untuk mendapatkan status hukum, di mana catatan sipil ini merupakan lembaga yang bertugas untuk mencatatkan peristiwa hukum tersebut dan memberikan salinannya pada yang bersangkutan. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, lembaga catatan sipil secara struktural berada di bawah tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri. Dan untuk memudahkan masyarakat dalam mencatatkan peristiwa hukum yang dialaminya, maka kantor catatan sipil tersebar pada setiap kabupaten dan kota. Tujuan untuk dicatat peristiwa-peristiwa hukum tersebut dalam lembaga catatan sipil, misalnya untuk kelahiran, di mana untuk menjamin status seorang anak sebagai anak sah dari kedua orang tua, atau kematian, perlu dicatat karena berkaitan dengan peralihan hak dan kewajiban dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya. Perkawinan. Pencatatan perkawinan akan membawa akibat hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai suami istri terhadap harta dan anak-anak yang dilahirkan. Demikian juga dengan perceraian. Perlu dicatat untuk menentukan status dari pasangan itu dalam hal akan menikah lagi. Pengaturan catatan sipil yang berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pengecualian khusus bagi penduduk yang beragama Islam. Pencatatan nikah, talak, rujuk diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1954, di mana lembaga pencatatannya berada di bawah tanggung jawab Kementerian Agama. Dalam hal ini dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama. Selanjutnya dalam hukum orang ini diatur mengenai keadaan tidak hadir. Keadaan tidak hadir ini di mana jika seseorang meninggalkan tempat tinggal dan tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengurus kepentingannya, maka kepentingan tersebut harus diwakili oleh orang yang berkepentingan. Dalam hal ini, hakim untuk sementara dapat memerintahkan balai harta peninggalan untuk mengurus kepentingan-kepentingan orang yang pergi tersebut.
Jika kekayaan tidak terlalu besar, maka hakim dapat menunjuk anggota keluarganya. Balai Harta Peninggalan berkewajiban untuk menyegel harta kekayaan dan membuat catatan menurut peraturan yang berlaku bagi pengurusan harta benda seorang anak di bawah umur. Setiap tahunnya, Balai Harta Peninggalan harus membuat pertanggungjawaban kepada Kejaksaan Negeri. Setelah lewat 5 tahun, terhitung sejak hari kepergian orang tersebut, dengan tanpa memberikan kuasa untuk mengurus kepentingannya, dan selama itu tidak ada kabar apakah ia masih hidup, maka orang-orang yang berkepentingan dapat meminta kepada hakim agar orang tersebut dianggap telah meninggal. Tentu saja diawali dengan pemanggilan melalui media massa, paling sedikit 3 kali berturut-turut. Dan kemudian hakim akan memanggil saksi yang mengetahui mengenai orang yang pergi meninggalkan tempat tersebut. Jika dianggap perlu, ia dapat menunda pengambilan keputusan hingga 5 tahun lagi dengan mengulangi panggilan umum. Namun, apabila orang yang akan pergi meninggalkan tempat tinggal tersebut meninggalkan sebuah penguasaan untuk mengurus kepentingannya, maka dibutuhkan waktu selama 10 tahun sejak diterima kabar terakhir dari orang tersebut. Barulah dilakukan suatu pernyataan yang menyatakan bahwa orang tersebut meninggal dunia. Setelah dikeluarkan pernyataan telah meninggal oleh hakim, maka para ahli waris, baik menurut undang-undang maupun karena surat wasiat, berhak memperoleh kenikmatan terhadap harta kekayaan orang yang pergi meninggalkan tempat tersebut. Dengan catatan, mereka tidak boleh menjual harta kekayaan tersebut. Mereka menguasainya dengan hak memungut hasil saja atau hak pakai atas benda-benda tersebut. Selanjutnya, mereka berhak meminta agar membuka surat-surat wasiat yang ada. Setelah lewat 30 tahun sejak hari dan tanggal surat pernyataan bahwa orang itu meninggal, dan apabila dia masih hidup, diperkirakan akan berusia 100 tahun, maka para ahli waris dapat melakukan pembagian harta warisan. Sementara untuk perkawinan dari orang yang meninggal tempat tinggal tersebut, maka istri atau suami yang ditinggalkan setelah lewat 10 tahun dapat meminta kepada hakim untuk melakukan perkawinan baru. Perkawinan lama dihapuskan sejak saat perkawinan baru berlangsung. Demikianlah materi kita mengenai hukum orang atau pribadi. Apabila dirasakan bermanfaat, jangan lupa di-subscribe, like, atau apabila ada saran yang membangun dan pertanyaan, mohon ditinggalkan dalam kolom komentar. Terima kasih atas perhatian, sampai jumpa pada materi berikut.